karena masih kurang jelas. Halo. Iya, halo. Masuk. Oke, jadi kita mulai aja ya. Untuk soal nomor 1, ini ada suruhan ubah ke BCD dulu, baru kita jumlahkan. Nah, kalau BCD itu kan dia setiap bit itu dijadikan ke bentuk biner 4 bit. Jadi untuk 175 ini kita ubah dulu ke BCD, jadinya diubah per bit gitu. Untuk 7, binernya adalah 0111. Kemudian 1 juga diubah ke biner, jadinya 0001, dan terakhir 5 itu jadinya 0101. Untuk 715 udah. Sekarang ke 355. Sama juga, jadi tiap bit di 355 itu tiap digit di 355 diubah ke dalam bentuk biner 4 bit. Untuk 3 dia kan binernya 0011. Untuk kelima 0101 juga. Nah, karena udah diubah ke bentuk BCD-nya, sekarang tinggal kita jumlahkan aja. Oh ya, sebelumnya untuk penjumlahan biner ada yang ingin ditanyain belum? Atau udah aman? Oke, kayaknya udah. Jadi langsung aja. Jumlahnya kayak penjumlahan susun biasa kan. 1 ditambah 1, dia kan hasilnya 10. Kita tulisnya 1, simpen. Maaf, tulisnya 0. Simpen 1. 1 ditambah 0, 1 ditambah 0 juga tetap 1. Jadi kita tulisnya 1. Untuk selanjutnya 1 ditambah 1, dia kan 10. Jadi kita tulis 0, simpen 1. Nah, kita jumlahin aja seperti biasa gitu. Sampai bit paling depan, paling kiri. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan kah? Oke, karena nggak ada, lanjut aja. Nah, di sini kan kalau BCD itu cuma bisa merepresentasikan dari angka 0 sampai 9. Jadi kalau misalkan ada bentuk biner yang lebih dari 9 atau lebih dari 1001, maka kita harus jumlahkan dulu bilangan tersebut dengan binernya 6. Jadi setiap ada
ini setiap di sini ada yang lebih dari 9, kita jumlahkan dengan 6. Jadi yang ini kita jumlahkan dengan 6. Terus selanjutnya karena dia kan udah 6, jadi dia nggak lebih dari 9, kita nggak jumlahkan dengan 6, jadi kita jumlahkan dengan 0. Dan selanjutnya dia kan 10 kan, yang ini dia 10, jadi kita jumlahkan dengan 6. Oke, selanjutnya kita jumlahkan susun biasa. 0, 1. Karena kita punya simpan 1, kita taruhnya di bit depannya lagi. Oke, jadi ini hasil akhirnya setelah dijumlahkan 6. Kalau ingin memastikan, bisa kita ubah biner ini ke bentuk desimal lagi. Kan 0,701. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan tidak? Pengen nanya. Kan Oh ya, tadi kalau binernya lebih dari 9 ya harus ditambahin 6. Nah, tapi iya. bisa nggak sih kayak dari desimalnya, misalkan 5 tambah 5 kan 10, itu lebih dari 9. Berarti nanti di hasilnya tambah 6, kayak gitu boleh nggak nganggapnya? Gimana? Bisa diulang? Sorry. Ini kan tadi bilangnya kalau hasil binernya lebih dari 9 harus ditambah 6 ya. Iya. Nah, boleh nggak sih kalau misalkan uh, kan kalau dari desimal 5 tambah 5 10. Nah, berarti artinya di bawahnya tuh harus tambah 6 gitu. Kayak nggak ngeliat dari binernya tapi langsung aja kita tambahin 6. Kayak nggak lihat biner ya. Sorry, bisa tulis di Jamboardnya aja nggak? Saya aku agak kurang ngerti sih maksudnya. Bentar ya linknya. Itu ya untuk link Jamboardnya ada di chat. Bisa diulang nggak kata-katanya? Gini kan kan gue kurang hafal kayak biner, jadi harus tambahin satu. Jadi cara cepet gue kayak dari desimalnya aja lihat
biar tahu harus ditambah 6 atau enggak gitu. Kalau kayak gitu boleh nggak sih? Apa nanti bisa error hasilnya? Oh, gitu ya. Oke, sebentar. Tadi kan maksudnya kamu belum hafal binernya gitu. Jadi agak bingung ntar pas kapan dia dijumlahkan 6. Gitu kan? Iya, bisa dibilang gitu lah. Nah, terus untuk mempercepatnya, jadi pas sebelum dibinerkan, kita lihat dulu. Nanti kalau hasilnya lebih dari 9, hasil binernya ditambah 6. Gitu. Iya. Ya, boleh sih. Oh, oke. Oke. Makasih. Tapi bisa dicoba dulu sih. Kalau misalkan dari desimal biasa langsung dijumlahin 6, aku belum pernah nyoba sih. Dia benar atau enggak. Saya kalau misalnya udah bisa baru ditambah 6. Oke. Yang lainnya ada nggak? Oke, kita lanjut aja ya ke soal berikutnya. Nah, untuk soal yang kedua ini, kita diminta untuk menyederhanakan fungsi. Fungsinya ini seperti di soal ya. Nah, dia ini bentuknya dalam max term. Karena ini ada I. Jadi dia max term. Untuk penyederhananya, kita bisa gunakan dua cara. Itu bisa pakai SOP atau POS-nya. Kalau misalkan, karena dia di sini max term, jadi biar bisa langsung dikerjakan, kita cari bentuk product of sum-nya aja. Untuk min term di image-nya bisa dilihat di pojok kanan. Fungsinya dalam A, B, C, dan D. Nah, karena dia max term, berarti yang kita tulis adalah angka 0 di Kmap. Di 0, dia 0, terus 1, 4, 5, di 10, 11, 14, dan 15. Nah, itu untuk fungsinya. Kemudian di sini juga terdapat kondisi tak acuh. Kondisi tak acuh atau don't care. Kalau don't care biasanya di Kmaps kita bisa nulis dengan lambangnya X. Nah, kebetulan kan fungsi di sini tuh don't care-nya sama kayak fungsi utamanya kan. Jadi sebenarnya bisa kita tulis juga, bisa kita nggak tulis juga. Tapi mungkin kita tulis aja. Ini don't care-nya ada di 0, 4, dan 15. 0, 4, dan juga terakhir di 15. Nah, sekarang yang kita kerjakan dalam bentuk product of sum. Jadi kalau misalkan product of sum yang kita tentuin di awal itu adalah add aksen. Kenapa add aksen? Karena yang akan kita kelompokkan di peta Carnot-nya itu adalah angka 0. Jadi dia di bentuknya aksen dari fungsi sebenarnya. Itu jadi sekarang kita kelompokkan saja. Nah, kalau bisa dilihat di sini kan di petanya ini bisa kita kelompokkan menjadi dua kelompok. Itu ada kelompok yang warna biru ini, yang kedua ada kelompok yang warna hijau di bawah. Oke, untuk yang kelompok warna biru, fungsinya adalah
A aksen, C aksen. Dan kemudian untuk yang warna hijau itu fungsinya adalah AC. Mungkin kalau bisa dilihat bentuk A aksen, C aksen tambah AC ini adalah bentuk dari XNOR. Sorry. Ya, benar-benar. XNOR. Tuh. Kemudian kan ini masih dalam bentuk F aksen ya. Berarti kita harus ubah dulu ke bentuk F-nya. Untuk mengubah F aksen ke bentuk F, kita notekan fungsinya kembali. Sorry, ini ada salah tanda. Awalnya kan kita punya XNOR. Terus kita notekan sekali lagi, berarti notnya hilang. Jadinya A XOR C. Atau misalkan mau ditulis dalam bentuk POS-nya, berarti kita ambilnya dari sini. Kita ambilnya dari sini aja. Kita ambil tuh awalnya kan aksen C aksen or AC. Ini bentuk F aksennya. Tapi karena kita nyari bentuk F-nya, kita notekan jadinya A plus C, A aksen plus C aksen. Kurang lebih gitu. Ada yang ingin ditanyakan? Atau mungkin ada yang kurang jelas? Saya izin bertanya, Kak. Ya, silahkan. Berarti kalau misalnya dapat soal kayak gini, berarti kita boleh nulisnya dalam bentuk XNOR atau XOR ya, Kak? Untuk hasil akhirnya. Iya. Kalau nggak boleh. dikasih tahu misalnya dulu SOP atau pas gitu. Oh iya. Boleh-boleh aja sih, karena kan di soal juga nggak ada suruhan. Tapi ingat nanti fungsinya udah fungsi F ya, bukan F aksen. Oke, Kak. Makasih. Oke. Ada lagi nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut aja ya ke soal berikutnya. Jadi soal yang ketiga ini, kita juga disuruh menyederhanakan fungsi, tapi di sini diminta fungsi akhirnya paling sederhana itu dalam dua literal. Dan fungsi awalnya adalah XYZ, X tambah Y, Z tambah X plus Z aksen. Untuk penyederhanaan ini, kita bisa lihat di materinya ada di pojok kanan ya. Itu kita gunakan dalil De Morgan yang kedua ini. Oke, itu untuk penyederhanaan X tambah Z aksen. Kita bisa tulis jadi X tambah Y, Z ditambah jadinya X tambah Z aksen itu akan jadi X aksen, Z aksen sesuai dengan dalil De Morgan yang kedua. Yang kedua di sini. Oke, untuk selanjutnya kita bisa lihat bentuk Z tambah X aksen, Z aksen. Itu bisa kita sederhanakan menggunakan cum distributif yang juga yang di nomor 2 di sini.
bisa kita gunakan untuk menyederhanakan Z tambah X aksen, Z aksen. Dari hukum distributif itu, kita bisa ubah bentuknya menjadi Z tambah X aksen kalikan dengan Z ditambah Z aksen. Oke, kemudian ini juga ada yang bisa disederhanain, yaitu Z ditambah Z aksen. Itu hasilnya adalah 1. Jadi bisa kita tulis saja, jadi Z tambah X aksen kalikan dengan 1. Kemudian ada juga hukum yang menyatakan bahwa jika ada satu variabel dikalikan dengan 1 atau di n-kan dengan 1, maka hasilnya adalah variabel atau fungsi itu sendiri. Jadi di sini kita bisa menulisnya sebagai X tambah Y kali Z tambah X aksen. Kemudian dengan hukum distributif yang di pertama ini, itu kita bisa tuliskan fungsi kita menjadi X tambah YZ ditambah X aksen Y. Oke, selanjutnya kita bisa menyederhanakan X ditambah X aksen Y. Itu kita sederhanakan menggunakan hukum distributif yang di 2 ini. Berarti kita bisa tulis menjadi X tambah X aksen kalikan dengan X tambah Y tambah YZ. Terus sama seperti tadi, X tambah X aksen itu menjadi 1, kemudian 1 dikalikan dengan X tambah Y, itu tetap X tambah Y. X tambah Y ditambah YZ. Kemudian karena diminta adalah 2 literal, berarti kita harus sederhanakan lagi. Nah, di sini kita bisa keluarkan variabel Y, itu kita keluarkan, Y ini berarti jadi 1 ditambah Z. Nah, untuk sekarang juga ada yang bisa disederhanakan, yaitu 1 ditambah Z. Itu dimana hasilnya adalah 1. Berarti nanti hasil akhirnya adalah X tambah Y. Untuk nomor 3, udah. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, karena nggak ada, berarti kita lanjut ke soal berikutnya aja. Untuk soal selanjutnya itu, kita diminta untuk mengubah gerbang yang sudah disediakan menjadi gerbang NAND dan juga inverternya. Nah, sebelumnya, untuk mengubah gerbang lain ke gerbang NAND itu ada aturannya. Untuk, misalkan kita di sini punya gerbang N, dan kita ingin mengubah ke gerbang NAND. Maka kita bisa menulisnya menjadi gerbang NAND, kita tambahkan inverter di outputnya, di bagian outputnya. Ini bentuk gerbang NAND ini, di gerbang NAND ditambah inverter itu sama artinya dengan gerbang N. Itu untuk gerbang N ke gerbang NAND. Selanjutnya, jika kita ingin mengubah gerbang OR ke gerbang NAND, yang kita ubah itu adalah di bagian input dari gerbangnya. Nah, di bagian input itu setiap inputan kita tambahkan inverter terlebih dahulu, baru kita hubungkan ke gerbang NAND. Maka bentuk gerbang NAND ini sama artinya dengan gerbang OR. Jika kita lihat di soal ada gerbang NOR juga kan. Nah, berarti kita juga harus mengubah gerbang NOR ke gerbang NAND. Itu caranya adalah gerbang NOR
itu artinya sama dengan gerbang OR yang kita isikan inverter di bagian outputnya. Berarti sekarang kita tinggal ubah gerbang OR di sini menjadi gerbang NAND. Sehingga nanti hasilnya akan menjadi tiap inputannya kita tambahkan inverter, dan di bagian output juga kita tambahkan inverter. Maaf dulu ya, gambarnya belum. Oke, udah terlihat. Nah, karena kita udah punya ini, udah punya gerbang NAND untuk setiap gerbang lainnya itu, berarti sekarang kita tinggal ganti aja setiap gerbang NAND itu menjadi NAND, dan juga gerbang lainnya juga jadi NAND. Untuk yang pertama itu gerbang yang di sini, yang menghubung. Inputnya adalah A dan juga B. Jadi kita tulis ini dulu. Kalau gerbang N, kita ubah jadi gerbang NAND, berarti tinggal tambahkan inverter di bagian outputnya. Karena di sini juga ada inverter, jangan lupa untuk ditambahkan juga. Oke, selanjutnya untuk gerbang kedua, itu gerbang N dengan inputan B dan C. Tapi maaf, kayaknya agak nge-lag. Oke, udah. Untuk gerbang yang kedua yaitu inputannya B dan C. Dia juga gerbang N. Berarti kita tinggal menambahkan not gerbang inverter di depan gerbang NAND yang tadi kita sudah buat. Nah, gerbang yang selanjutnya adalah gerbang NOR. Itu gerbang NOR juga kita ubah ke gerbang NAND dengan cara menambahkan inverter di setiap inputannya. Kemudian kita akan menambahkan inverter juga di bagian output. Selanjutnya adalah gerbang N yang ini. Karena dia N, berarti kita tinggal menambahkan inverter di depan gerbang NAND. Oke, gerbang yang terakhir itu adalah gerbang OR. Karena dia gerbang OR, berarti kita tambahkan inverter di setiap inputannya. Nah, untuk penyederhanaannya lagi, jika misalkan kita memiliki gerbang inverter yang berderet seperti ini, kita bisa ubah, kita bisa sederhanakan, dia inverternya kita hilangkan, jadi dia kayak garis lurus gitu. Jadi nggak perlu pakai inverter kalau misalkan ada dua inverter berjejer. Oleh karena itu, kita lihat di sini. Di sini ada inverter yang berjejer kan. Jadi bisa kita hapus. Mungkin untuk menggambar NAND-nya udah ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang kurang jelas tadi disampaikan.
Oke, karena nggak ada, berarti kita lanjut ke soal berikutnya aja ya. Jadi soal ini kita diminta untuk menyederhanakan fungsi kembali, tapi dengan step-step yang tertera di sini. Dari fungsinya kita bisa tahu bahwa fungsi ini dituliskan dalam bentuk max term. Sama seperti tadi, kita bisa mengerjakannya dalam POS, juga bisa bekerja dalam SOP. Mungkin sekarang kita coba kerjakan di SOP-nya, agar kita bisa mengelompokkan angka 1. Karena di sini fungsinya dalam max term, berarti kita tuliskan dulu min term-nya. Pertama kita buat Keymaps dulu. Jadi ada 4 variabel, berarti Keymapsnya ada 16 kotak. Untuk min term-nya bisa dilihat di bagian kanan atas ya. Ini kan udah dalam bentuk min term. Jadi yang kita tuliskan di Keymaps angka 1 saja. 0, 1, 2, 2. Oke, untuk Keymaps-nya udah jadi. Disesuaikan saja dengan min term yang sudah kita tentukan di awal. Kemudian yang kita cari, yang kedua adalah prime implicant. Prime implicant itu adalah kelompok-kelompok yang bisa kita bentuk dari angka 1. Kita pilih kelompok dengan anggota terbesar. Jadi di sini kelompok yang mungkin terbentuk ada ini. Kelompok di keempat pojok Keymaps-nya itu adalah X aksen, Z aksen. Kelompok yang kedua yang bisa kita bentuk adalah kelompok yang warna hijau ini. Itu adalah Y aksen, X aksen, dan Y aksen. Kelompok selanjutnya adalah ini, yang warna kuning. Itu adalah Y aksen, Y aksen, Z. Kemudian ada juga kelompok yang ini. Kelompok yang warna merah itu adalah Y aksen, X, Z. Kelompok selanjutnya, kelompok yang warna hijau di bawah kelompok merah, itu adalah X, Y, Z. Selanjutnya, yang warna kuning kembali di sebelah hijau, kelompok itu adalah
W, X, Y. Kelompok terakhir yang dapat kita bentuk adalah kelompok ini, yang berwarna merah, dengan 4 anggota kelompok. Kelompok itu variabelnya adalah WZ aksen. Untuk prime implikannya mungkin itu tidak ada kelompok lain lagi yang bisa dibentuk selain mereka. Oke, ada pertanyaan nggak kira-kira? Kalau nggak ada, kita lanjut ke pertanyaan yang C ya. Kak, aku mau nanya dong, Kak. Ya. Jadi kalau misalnya, Kak, nanti ada yang bisa dikelompokin langsung 4 gitu, Kak. Misalnya satu kolom gitu langsung ditarik. Itu nanti kan kita perlu ngelompokin 2-2 lagi gitu nggak, Kak? Apa udah biarin 4 itu aja sebiji? Misalnya lurus. Nggak perlu. Nggak perlu ya, Kak? Nggak perlu. Kita pilih yang kelompoknya anggotanya paling banyak aja. Kalau misalkan udah ada yang bisa ditarik 4 langsung, jadi kalau kelompok 2-2 itu nggak perlu lagi. Oke. Makasih, Kak. Oke. Ada lagi nggak? Kalau gitu kita lanjut ke yang bagian C ya. Yang bagian C itu sebutkan semua essential prime implicant. Kalau tadi kita mengelompokkan semua kelompok yang mungkin dikelompokkan, yang sekarang essential prime implicant itu kita pilih kelompok-kelompok di mana ada satu anggotanya yang hanya tergabung dalam satu kelompok. Jadi misalkan seperti kelompok yang berwarna biru. Nah, kelompok yang warna biru ini ada satu anggotanya, yaitu yang biru ini, yang anggota satu di pojok kanan ini, dia cuma tergabung dalam kelompok biru doang kan. Jadi dia termasuk dalam essential prime implicant. Kelompok biru tadi adalah X aksen, Z aksen. Yang selanjutnya juga ada di kelompok merah. Merah yang 4 anggotanya. Itu juga ada satu angka 1 yang hanya masuk ke dalam kelompok merah aja, yang di sini. Itu juga merupakan satu essential prime implicant. Dia adalah WZ aksen. Kira-kira ada lagi nggak essential prime implicant-nya? Kayaknya udah si 2 aja. Karena yang lainnya semua anggota kelompoknya merupakan bagian dari kelompok yang berbeda juga. Bukan hanya satu kelompok. Oke, jadi untuk yang bagian D, itu tulis penyederhanaannya. Jadi setelah kita mencari prime implicant, kemudian juga cari essentialnya, kemudian lanjut ke penyederhanaannya. Jadi yang pertama kita tulis di penyederhanaan adalah si essential prime implicant-nya. Tambah WZ aksen. Nah, karena kan kalau misalkan kita ambil cuman hanya dua itu aja, 2 kelompok itu aja, ada angka 1 yang belum masuk. Jadi ada nilai fungsi yang belum masuk ke penyederhanaannya. Jadi kita harus ambil lagi kelompok-kelompok yang ada di prime implicant. Yang kita ambil yang overlap-nya paling dikit. Itu berarti bisa kita ambil kelompok yang warna hijau. Yang kelompok ini kita ambilnya mungkin kelompok ini. Mungkin yang sejajar itu aja kali ya, 3. Yang di midterm 01 itu satu kelompok. Di midterm 01 itu kelompoknya adalah W aksen, X aksen, Y aksen. Kemudian yang kita ambil adalah kelompok di midterm 5 dan 7. Itu
adalah W aksen X, Z. Oke, terakhir yang kita ambil adalah kelompok di 15-14. Di 15-14 itu fungsinya adalah WX. Untuk penyederhanaannya ini, ada yang ingin ditanyakan? Atau mungkin kalau misalkan ada salah, mungkin bisa dikoreksi juga. Kak, jadi intinya yang D itu cari yang paling sederhana gitu aja ya? Ya, yang dicari paling sederhana. Oke, Kak, makasih Kak. Oke, kalau gitu kita lanjut ke soal berikutnya aja ya. Di soal ini, kita diminta untuk mendesain suatu konverter 4 bits yang inputannya adalah BCD dengan output 84-2-1. Yang pertama kita buat adalah truth table-nya. Jadi di sini aku udah buat truth table-nya. Untuk tadi juga ada suruhan kalau misalkan dia invalid, maka outputnya adalah 111. Nah, di soal yang awal itu kan kita udah bahas ya kalau misalkan BCD itu dari angka 10 sampai 15 dia invalid karena dia terdiri dari 2 digit. Jadi BCD-nya nggak ada. Oleh karena itu di sini dari 10 sampai 15 nilainya 1-1 semua. Untuk sisanya dia menyesuaikan. Kira-kira ada yang bingung nggak untuk truth table ini? Perlu dijelasin ya? Atau lanjut ke soal yang B aja? Boleh sih Kak. Gimana tadi? Lanjut aja. Boleh dijelasin nggak Kak truth table? Oke. Jadi untuk truth table-nya, pertama kan kita buat satu konverter, berarti dia ada input, juga ada output-nya. Nah, untuk input-nya dia dalam bentuk BCD. Sebenarnya kita cuma ubah aja dari bentuk BCD-nya, kira-kira bentuk output-nya kayak gimana hasilnya. Jadi misalkan di sini kita punya desimalnya dia 0. Berarti BCD-nya adalah 000 dari WSYZ. Itu kan penamaan bit aja ya. Jadi dia nggak terlalu penting, itu bebas saja, terserah mau dinamain apa. Untuk kalau misalkan kita punya desimal 0, berarti BCD-nya adalah 0000. Tuh. Inputannya kan 0000. Nah, output yang kita inginkan dalam biner 84-2-1 itu juga nilainya harus 0. Desimalnya juga harus 0. Itu berarti kalau misalkan begitu hasilnya adalah sama juga 0000. Karena 0000 ini juga hasilnya desimalnya 0. Kalau di sistem 84-2-1. Sebelumnya udah pada gini kan, udah pada paham sistem 84-2-1 itu kayak gimana? Udah Kak. Oke, itu udah ya. Berarti untuk yang nomor
maaf, berarti untuk angka 1 juga, misalkan desimalnya itu kan 1. Berarti inputannya di BCD-nya itu 0001. Nah, kemudian untuk output yang kita inginkan, tentunya juga hasil desimalnya juga ada 1 kan. Berarti di sistem 84-2-1 itu, 1 itu bentuknya kayak gimana? Itu 1 bentuknya 0, 1, 1, 1. Kayak gitu. Begitu seterusnya sampai 15. Tapi karena dari 10 sampai 15 itu BCD-nya invalid, outputnya tetap jadi 1, 1, 1 semua. Kurang lebih kayak gitu. Oke, itu untuk truth table-nya udah kan ya? Oke, aku lanjut aja ke yang B. Di B di sini kita disuruh menggambarkan key map. Key maps yang kita gambarkan itu tiap bit dari output. Jadi di sini kan outputnya ada 4 bit kan? Ada A, B, C, dan juga D. Jadi tiap bit ini kita gambarkan key maps-nya. Yang pertama mungkin kita coba gambar key maps yang bit A ya. Ini kita gambarnya 16 kotak juga. Kenapa? Karena min term-nya juga ada dari 0 sampai 15 di sini. Kemudian yang kita tulis di key maps adalah hasil outputnya, output si A ini. Di min term 0 dia hasilnya adalah 0. Berarti karena kita 0 kan udah perlu tulis kan, kalau misalnya key map. Jadi kita biarkan 0, tetap kosong. Kemudian di min term 1 juga dia 0, sampai 4 juga dia masih tetap 0. Selanjutnya di min term 5, di sini, si A ini hasilnya adalah 1. Jadi di key map, kita tulis 1 di min term 5. Oh ya, untuk peletakan min term di key map sama seperti soal-soal sebelumnya ya. Jadi posisinya tetap sama. Berarti min term 5 ada di sini. Oke, kemudian juga di A ini dari 5 sampai 15 dia 1 terus. Berarti di key map juga sama. Kita tulis 1 terus dari 5 sampai 15. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, dan 15. Dia nilainya selalu 1. Oke, kemudian kita lanjutkan ke key maps yang kedua, yaitu B. Sama kita gambarkan key maps-nya terlebih dahulu. Nah, di B kita lihat lagi outputnya. Kapan dia 1 dan kapan dia 0. Di sini dia 1 saat 1, 2, sampai 4. Terus dari 5 sampai 8 dia 0. Dan 1 lagi dari 9 sampai 15. 9 sampai 15 dia 1. Oke. Sekarang tinggal yang bit C dan bit D. Bit C-nya juga kita gambarkan key maps-nya. Sama seperti sebelumnya, kita lihat output-nya. Kapan dia 0 dan kapan dia 1. Dia 1 saat minum 1, 2, 3, 4 dia 0, 5, 6, dia kembali 1. Sorry, 5, 6 di sini. Kemudian dari 9 sampai seterusnya dia 1. 11, 11, 11. Nah, untuk yang C, key map-nya ini 5, 6. Oke, itu yang C. Kemudian yang D, kita juga gambarkan seperti yang tadi. Kita lihat di truth table-nya, kapan dia 0 dan kapan dia 1. Dia 1 saat min term-nya ganjil. 3, 5, 7,
Kemudian 9 dan seterusnya dia adalah 1 juga. Itu untuk key maps-nya. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, lanjut saja. Yang bagian C itu kita cari fungsi dari key maps. Bagian C seperti slide yang sama. Berarti fungsi A kita bisa sederhanakan dulu. Kita buat kelompok-kelompok yang paling sederhana. Ini ada 3 kelompok. Kelompok yang warna hijau itu adalah W. Kemudian kelompok yang warna biru itu adalah XZ, dan yang warna kuning adalah XY. Oke, kemudian untuk yang B juga kita sederhanakan dan kita cari fungsi yang paling sederhana. Untuk B ini ada 1, 2, 4 kelompok ya. Oke, pertama kelompok yang warna biru itu adalah WX. Kemudian kelompok yang warna hijau adalah WX dan Z. Kemudian ada yang belum ditulis, kelompok yang berwarna merah adalah WY. Dan terakhir, kelompok warna kuning adalah X. Maaf, saya sudah salah sini. Di kelompok yang warna hijau dan warna merah. Jadi yang warna hijau itu kelompoknya X aksen Z, dan yang warna merah itu kelompoknya X aksen Y. Dan terakhir yang kelompok kuning itu adalah X, Y aksen, Z aksen. Oke. Kemudian untuk yang C juga kita kelompokkan lagi dan kita buat fungsi sederhananya. Mungkin kita tulis di sini. Untuk yang C, kita kelompoknya kurang lebih ada 1, 2, 3, dan ada 4 kelompok. Sama kelompok yang warna hijau itu ada Y aksen Z, juga ada YZ aksen, kemudian yang warna biru adalah WX, dan terakhir yang warna kuning adalah WY. Oke, yang terakhir fungsi D. D adalah, ini bisa dikelompokkan menjadi 3 kelompok ya. 2 dan 3.
Untuk kelompok pertama, kelompok yang warna biru adalah zat, ada WX yang warna hijau, dan terakhir yang warna merah adalah WY. Itu untuk penyederhanaan key-maps-nya. Dan terakhir yang dia adalah gambar rangkaiannya. Gambarnya nanti disesuaikan sama fungsi yang udah kita dapatkan. Gambarnya ada di slide 10. Kurang lebih dia akan seperti ini untuk gambar rangkaian dari fungsi yang kita buat sebelumnya. Oke, sekian. Ada yang ingin ditanyakan? Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup jelas? Sudah Bang untuk nomor ini. Oke, karena ini nomor terakhir ya. Jadi saya ucapkan terima kasih udah mau join asistensi DSD ini. Jangan lupa buat kalian untuk absen dulu ya. Juga buat link akses diktat juga Jamboardnya udah di share di kolom chat ya. Mungkin terima kasih. Kalau udah nggak ada yang ditanyain lagi, cukup sekian teman-teman. Dipersilakan untuk live ya. Oke, makasih. Makasih.